Siapa penemu arah kiblat? Umat Islam abad pertengahan menggunakan hitungan matematika yang canggih untuk memecahkan kesulitan dalam menentukan arah kiblat. Sebelum masyarakat Eropa berhasil menemukan metode yang sama. Selama berabad-abad Muslim di seluruh dunia menjalankan petunjuk dalam Al-Quran agar menghadap kiblat di Mekah ketika sholat. Tapi siapakah penemu kiblat tersebut? Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Demikian disebutkan dalam Al-Quran. Namun, bagi umat Islam yang jaraknya ribuan mil dari kota Mekah, bukan hal yang gampang untuk menemukan arah yang benar untuk sholat atau arah kiblat. Masalah ini sering menimbulkan kontroversi. Beberapa masjid di Kairo, Mesir mempertimbangkan dua arah kiblat yang berbeda dengan besaran sudut sebesar 10 derajat antara arah satu dengan yang lain. Bila diambil garis lurus dari dinding luar masjid dan dari dinding dalam masjid. Di Amerika Utara, umat Islam mengambil arah timur laut sebagai arah kiblat. Berdasarkan rute lingkaran besar jarak terpendek permukaan bumi ke arah kota Mekah. Sementara umat Islam lainnya mengambil arah tenggara. Umat Islam yang hidup di abad pertengahan menggunakan hitungan matematika yang canggih untuk memecahkan kesulitan dalam menentukan arah kiblat sebelum masyarakat Eropa berhasil menemukan metode yang sama. Ketika orang-orang Eropa meyakini bahwa permukaan bumi rata, para ilmuwan Islam sudah membuat koreksi tentang lengkungan permukaan bumi. Dua bentuk alat yang berhasil ditemukan membuktikan bahwa ahli matematika Islam pada saat itu jauh lebih maju. Peta dunia dengan pusat kota Mekah menunjukkan arah dan jarak ke kota Mekah. Dari berbagai tempat di dunia bagi umat Islam di abad pertengahan. Dan mereka sudah membuatnya dalam bentuk peta timbul yang baru dikenal oleh dunia barat pada abad ke-20. Pakar sejarah dari Johann Wolfgang Universitas Goethe di Frankfurt, Jerman, David King mengungkapkan, "Saya sudah melakukan penelitian tentang arah kiblat selama 20 tahun, dan penemuan peta ini sangat mengejutkan saya." Selama 10 tahun terakhir, King berusaha menemukan siapa pembuat peta-peta itu, dan siapa yang lebih penting siapa yang mendesainnya. Bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa peta-peta timbul tersebut dibuat dekat Isfahan atau yang dikenal dengan negara Iran sekarang pada saat pemerintahan dinasti Safavid dalam kurung 1502 hingga 1722. King meyakini petak-petak pada peta yang menjadi bagian yang istimewa dari peta tersebut sudah ditemukan berabad-abad sebelumnya. Satu dari dua peta bersejarah itu muncul pada tahun 1989 dalam pelelangan di pusat lelang Sotheby, London. Peta yang kedua dimiliki oleh seorang kolektor yang tidak bersedia disebutkan namanya, yang membeli peta tersebut dari seorang pedagang barang-barang antik di Paris pada tahun 1995. Kedua peta itu sangat mirip dan diperkirakan berasal dari tempat pembuatan yang sama. Peta-peta tersebut memiliki lebar sekitar 9 inci dan aslinya dilengkapi dengan 3 alat, yaitu kompas, jam matahari, dan alat penunjuk berputar
yang menunjukkan arah dan jarak ke kota Mekah. Peta-peta itu juga menggambarkan garis lintang dan garis bujur, di mana garis lintang digambarkan dengan garis melingkar sedangkan garis bujur digambarkan dengan garis vertikal. Lebih dari 100 lubang terdapat pada peta yang terbuat dari campuran tembaga dan timah itu, yang menunjukkan berbagai lokasi berbeda ke arah kota Mekah sebagai pusatnya. Karena fungsinya bukan sebagai alat navigasi, peta-peta penunjuk arah kiblat itu tidak seperti peta yang kita kenal pada umumnya. Peta tersebut tidak memberikan keterangan daratan, lautan, atau sungai. Hal itu tidak mengherankan, karena yang mereka butuhkan adalah keterangan tentang garis lengkung permukaan bumi dan motivasi untuk menemukan arah kiblat. Ungkap seorang ahli sejarah matematika Len Berggren dari Universitas Simon Fraser di Vancouver, Kanada. Yang menjadi kejutan adalah ide membuat peta itu dalam bentuk menyembul, tambahnya. Bukan hanya garis bujur dan garis lintang yang keduanya menjadi penemuan yang belum pernah terjadi di dunia Islam, tapi ukuran-ukurannya pun sangat tepat sehingga jarak ke kota Mekah dalam petunjuk tersebut sesuai dengan jarak seperti yang ada sekarang. Kalau garis-garis itu hanya berupa garis lurus, maka teori untuk menemukan arah kiblat pada peta itu tidak berlaku. Menurut King, para pembuat peta di Isfahan tidak pernah mengerjakan bentuk lengkung dalam peta itu sendiri. Mereka juga melibatkan pakar astronomi, bukan para ahli matematika. Lantas dari mana model asli penunjuk kiblat sebenarnya berasal? Menurut perkiraan King, pada awal abad ke-19, para ahli astronomi Islam sudah merancang metode untuk menghitung arah kiblat. Seiring dengan munculnya metode, King menduga peta-peta penunjuk arah kiblat juga mulai dibuat. Sementara itu, rekan King di Universitas Francois Chartres berteori bahwa garis lengkung dalam peta untuk menerjemahkan bentuk sama dalam kartografi dalam kurung penggambaran peta. Dugaan lainnya, peta itu didesain oleh seorang pakar yang sangat menguasai ilmu trigonometri. King memperkirakan pelopornya adalah Abu Iraihan al-Biruni 973-1048, ilmuwan Islam abad pertengahan yang hidup di Ghazna, sekarang Afghanistan, yang juga menulis sejumlah buku yang sangat berpengaruh yang membahas secara mendalam tentang kiblat. Namun, dalam katalog yang dibuat oleh Balai Lelang Sotheby saat pelelangan peta itu menuliskan bahwa peta-peta itu merupakan inspirasi bangsa Eropa Barat, dan instrumen bersejarah itu adalah bukti dari hasil asimilasi ilmu pengetahuan yang berkembang di Eropa dan teknologi di Persia pada abad ke-18.